Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari kami yang terkasih, senang bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu online malam ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi serta share kepada saudara-saudari kita yang lainnya. Apa kabar Bapak Ibu? Kami berharap Bapak Ibu dalam keadaan sukacita pada malam hari ini karena Yesus Kristus selalu mengasihi kita. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara fisik, namun kasih Tuhanlah yang menyatukan kita malam ini. Seperti Bapak Ibu dan saudara-saudari kami lihat, di samping saya sudah hadir Bapak Pendeta Daniel Sinaga yang akan menaburkan firman Tuhan malam ini. Tema kita malam ini, berani memimpin di usia muda. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk bersinar sebagai teladan dalam keberanian dan kepemimpinan. Meskipun usia kita mungkin masih muda, kita mengambil inspirasi dari firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa setiap generasi memiliki peran penting dalam rencana Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan telah merancang hidup kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan. Malam ini melalui ibadah tengah minggu online, kita dipanggil untuk berani, untuk memimpin dengan integritas dan kasih, dan untuk menjadi terang. Kami mengundang kita semua untuk memulai ibadah ini dengan penuh semangat dan tekad, siap untuk mendengarkan firman Tuhan, diurapi dan diberkati, agar kita bisa memimpin dengan berani di usia kita saat ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang maha kuasa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang melimpah dan anugerah-Mu yang tak terhingga. Hari ini dengan hati yang penuh pengharapan, kami mengangkat doa di hadapan-Mu saat kami memulai ibadah ini. Bimbinglah kami ya Tuhan di dalam ibadah ini. Berilah kami keberanian untuk memimpin dan memperjuangkan kebenaran, bahkan di usia yang muda. Kami memohon agar Engkau memberi kami hikmat pengetahuan dan roh kepemimpinan. Berikan kami keteguhan hati untuk tidak goyah menghadapi tantangan dan keberanian untuk berbicara dengan suara kami sendiri dalam kebenaran dan kasih-Mu. Kiranya kami dapat merasakan hadirat dan dukungan-Mu ya Tuhan yang tak tergoyahkan saat kami melangkah di jalan yang telah Kau tetapkan bagi kami. Bapa kami yang penuh kasih, kami juga berdoa bagi para pemimpin muda di gereja-Mu ya Tuhan dan di seluruh dunia. Berkati mereka dengan hikmat-Mu dan perlengkapkan dengan Roh Kudus. Bimbinglah mereka ya Tuhan dalam memimpin umat-Mu dengan integritas, kebijaksanaan, dan kasih yang tulus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pendeta Daniel Sinaga yang menaburkan firman malam. Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar tetap melayani-Mu Tuhan dan memimpin jemaat-Mu Tuhan. Berikan juga kesehatan dan kebahagiaan buat Amang Pendeta dan keluarga. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya setiap kata yang diucapkan, setiap nyanyian yang dinyanyikan, dan setiap doa yang kami panjatkan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Jadikanlah Tuhan ibadah ini sebagai momen kami untuk membangkitkan semangat pemimpin muda di tengah jemaat-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu yang tak terhingga. Semua kami sampaikan dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Saudara-saudari kami yang terkasih, renungan kita hari ini disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Daniel Sinaga SPH. Beliau saat ini melayani di gereja HKBP Sudirman Medan. Dan renungan khotbah kita diambil dari Yosua 1 ayat 1 sampai 2. Marilah kita membuka hati agar melalui ibadah ini kita memperoleh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, agar kita berani memimpin dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Pada Amang Pendeta kami persilakan. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat malam, berjumpa kembali di ibadah tengah minggu online bersama di channel Sylvia Margaret Huta Barat. Firman Tuhan dalam ibadah kita kali ini diambil dari kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama dan kedua. Saya akan bacakan untuk kita. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini berani memimpin di usia muda. Tentu ini menjadi pergumulan, saya kira, bersama-sama di era kita sekarang. Bagaimana orang-orang muda yang dituntut untuk menjadi pemimpin. Saudara, kita tahu Yosua di Alkitab sebagai seorang hamba dari Musa, dan ia menjadi penerus tugas dan tanggung jawab untuk memasuki tanah perjanjian, membawa umat masuk ke dalamnya. Tidak ada penjelasan berapa lama antara Musa ditemukan mati, lalu kemudian firman Tuhan datang kepada Yosua untuk menyampaikan perkataannya. Tapi yang kita tahu dan kita pahami bahwa Allah punya inisiasi untuk memilih pemimpin bangsa itu, Yosua yang masih muda. Saudara-saudari, tentu banyak pemimpin-pemimpin muda yang bisa kita temukan dalam Alkitab. Tetapi kita mau melihat bagaimana Yosua ini, dia menjadi seorang pemimpin dengan persiapan yang sangat-sangat singkat. Tadi kalau kita katakan bahwasanya Yosua ini, firman Tuhan datang kepada dia, lalu menyampaikan tugas untuk mereka memimpin dan dipimpin ke tanah perjanjian itu. Allah mengatakan kepadanya, jadilah kuat, jangan takut, dan beranilah. Be strong and courage. Dikatakan sebanyak 6 kali kalau kita temukan Musa juga mengatakan itu kepada Yosua sebelum dia mati. Allah juga menyatakan itu kepada dia. Dan umat yang dia pimpin juga ini dikatakan baginya, kuatlah dan berani. Tentu perkataan ini punya alasan. Mengapa disampaikan kepada beliau? Ada ketakutan yang mau kita lihat. Bagaimana Yosua sebelum memimpin dan tugas itu disampaikan bagi dia. Yang pertama, kita lihat bagaimana perbandingan antara Musa dan dirinya. Tentu bukan hal yang patut diperbandingkan, tidak sebanding. Ya, Musa yang begitu luar biasa
dalam kepemimpinannya, tetapi Yosua ini adalah abdinya yang mungkin. Yang kedua, dia tidak populer, tidak dikenal oleh orang lain. Yang ketiga, ketakutan melihat bangsa itu sendiri. Seorang yang muda memimpin bangsa yang keras kepala ini, wow. Kita tahu bangsa Israel ini luar biasa. Keras kepalanya, bahkan mereka mampu untuk melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Yang keempat, kita juga melihat ada trauma masa lalu. Ya, kita tahu di Bilangan 14 cerita Joshua dan Kaleb. Ini Joshua yang punya niat baik ya, malah dia dilempari ya oleh bangsa itu, dan ini menyebabkan trauma bagi dia. Yang terakhir, ketakutannya. Joshua tidak tahu apa jalan yang ada di depannya. Karena jalan yang akan mereka masuki adalah jalan yang baru, di mana mereka belum pernah ke tempat itu. Saudara-saudari, dari beragam ketakutan tadi, banyak ketakutan yang membuat kita takut untuk maju menjadi seorang pemimpin. Yosua yang luar biasa, di usia yang masih muda, mungkin sekitar 30, ya, dia dipercayakan untuk memimpin sebuah bangsa, bersiap untuk menyeberangi sungai dan masuk ke tanah yang baru. Ini sangat powerful ya, kepada orang-orang muda yang mau menjadi leader atau menjadi pemimpin. Kapan waktu yang baik? Kapan waktu yang tepat agar kita mau menjadi seorang pemimpin? Tuhan katakan pada Joshua, bersiaplah sekarang. Meski dunia tidak percaya, atau dunia takut, atau bahkan dunia tidak mau mempercayakan tugas dan tanggung jawab itu, melihat diri orang muda itu. Tapi waktu yang terbaik adalah sekarang. Karena apa? Orang-orang muda, pemimpin itu bukan memimpin di masa depan, tetapi orang-orang muda menjadi para pemimpin di masa kini. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa harus di usia muda? Mengapa di usia yang muda Tuhan tunjuk Joshua ya, atau orang-orang yang lain? Kita tahu ya di Alkitab ada Daud, Samuel, Yeremia, orang-orang yang dipakai dalam usianya yang muda untuk menjadi pemimpin ke depan. Seorang studi psikologis bernama Erikson dari New York, dia katakan di usia yang masih remaja, ya, ini usia 11 sampai 18 tahun, ya, bagaimana orang-orang muda ini berkembang? Mereka adalah yang berkembang melalui apa yang mereka kerjakan. Kalau kita lihat anak-anak bayi, ya, mereka berkembang itu apa yang diberikan atau dikerjakan bagi mereka. Tetapi orang remaja, ya, menurut studi psikologis tadi, ini berkembang apa melalui apa yang mereka kerjakan. Ini menjadi early stage what he becomes. Mereka ingin punya afiliasi, idealisme, sebab yang perlu untuk bagi mereka. Dan ini juga yang menjadi sebuah riset, mengapa orang-orang muda mulai meninggalkan gereja. Banyak sekali kalau kita lihat jawaban. Ya. Tetapi sebuah riset ya, menunjukkan bahwasanya gereja ini terlalu overprotective. Bagaimana mereka membuat anak-anak muda sekarang ini menjadi di-entertain, sangat-sangat nyaman. Ya, kalau kita babysitting seorang bayi, ya, maka bayi tersebut akan terus menjadi baik.
Tetapi apa yang perlu adalah di usia yang remaja, di usia muda, ini perlu yang namanya challenge, tantangan, alasan. Ada hal-hal yang patut untuk diperjuangkan. Ada hal-hal idealis dan hubungan-hubungan personal yang sangat penting bagi mereka. Dan di sanalah orang muda itu mampu. Saya kira di sana juga kekuatan para pemimpin gereja yang mungkin terlalu babysitting anak-anak generasi sekarang. Saya kira terbawa-bawa oleh parenting uh, orang tua, ya. Bagaimana orang tua ingin supaya anaknya aman, nyaman, dan aman. Pokoknya diprotek sebagaimana mungkin. Tetapi untuk itu membuat kita perlu hal yang sangat-sangat besar energinya. Pepatah Afrika mengatakan, it takes a village to raise a child. Bagaimana butuh energi yang besar bagi kita untuk uh, merawat, membesarkan seorang anak. Dan energi ini yang harusnya kita investasikan bagi generasi muda kita sekarang. Supaya mereka, ya, mampu untuk memimpin. Tetapi dari sekarang kita harus suarakan bahwasanya orang muda juga Tuhan percayakan untuk mampu memimpin. Oleh sebab itu, mari kita investasikan bagi generasi berikutnya untuk memimpin. Bukan memimpin masa depan, tetapi memimpin di masa kini. Sebab itu Joshua tadi mengalahkan ketakutan-ketakutannya karena dia tahu bahwasanya ketika dia memimpin, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Buat saudara-saudari, orang-orang muda yang mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati saudara, agar Tuhanlah yang senantiasa berjalan, memimpin saudara, mengalahkan segala ketakutan, bangkit untuk memimpin. Di mana saja, di gereja, di keluarga, di pekerjaan kita, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yosua 3 ayat 4 tadi katakan, jalan yang kita lalui adalah jalan yang belum pernah kita lihat. Tetapi bersama dengan Tuhan, bangsa itu dipimpin dan masuk ke dalam tanah perjanjiannya. Betapa sulitnya, betapa dahsyatnya kita lihat Joshua mampu meruntuhkan tembok Jericho, dan tembok itu akhirnya runtuh dan mereka bisa menang dan masuk. Kiranya Tuhan menguatkan saudara-saudari berani memimpin di usia muda. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat sapaan firman-Mu yang menguatkan kami, yang menginspirasi kami pada malam hari ini. Agar anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau mampukan, Engkau beri kekuatan, mengalahkan segala ketakutan, agar mereka mampu untuk menjadi para pemimpin di usia mereka yang masih muda. Biarlah Tuhan, anak-anak-Mu yang senantiasa mencari Engkau, agar kiranya mereka memimpin sebagaimana Kristus memimpin kepada murid-muridnya. Dan mereka diperlengkapi menjadi orang-orang muda yang tangguh, yang mampu memimpin di segala lini. Agar kiranya Engkaulah yang memanggil bagi mereka, anak-anak muda yang mungkin meninggalkan gereja, tetapi biarlah mereka kembali datang dan melihat bahwasanya Engkaulah
yang mengutus dan memampukan mereka. Kami tahu banyak tantangan anak muda di masa ini. Tuhanlah kiranya yang menolong agar kiranya mereka dikuatkan, diberi inspirasi, melihat masa muda mereka adalah masa yang terbaik. Waktunya sekarang untuk mereka menjadi pemimpin. Dimanapun mereka boleh memimpin, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah studi mereka, bahkan di tengah-tengah panggilan mereka untuk menjadi para pemimpin di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang menolong. Agar kiranya kami juga semakin mengenal rahasia firman Tuhan, bahwasanya Engkau panggil orang-orang muda dimanapun mereka berada, baik yang di rumah maupun yang sedang menonton ibadah ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati masa depan anak-anak dan generasi muda di bangsa ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang membangkitkan generasi muda agar menjadi angkatan yang baru, yang mampu untuk memimpin di negeri kami ini. Tuhan juga memberkati dalam setiap pekerjaan, dalam setiap studinya, agar kiranya mereka sungguh-sungguh mengerjakan panggilan mereka. Demikian juga Tuhan buat ibadah kami di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati saluran ini, Sylvia Margaret Kota Barat. Agar kiranya saluran ini Tuhan menjadi saluran berkat yang memanggil generasi muda untuk semakin melihat Engkau dan menjadi pengikut-Mu. Biar setiap firman yang diberitakan menjadi kekuatan yang baru, mengalahkan segala ketakutan dan tantangan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati secara khusus keluarga inang kami di sini, Sylvia Margaret Kota Barat. Demikian juga buat anak-anaknya dan kru-kru mereka yang menolong dalam saluran ini, channel ini Tuhan. Biarlah anugerah-Mu dan berkat-Mu yang melimpah, itulah yang menguatkan mereka melakukan pekerjaan ini, misi pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya ibadah kami ini hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.